Bismillahirrahmanirrahim. An Jabir radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man laqiyallaha wa huwa la yusyriku bihi syai'an dakhalal jannah wa man laqiyahu yusyriku bihi syai'an dakhalan nar. Dan bagi Muslim dari Jabir radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, man laqiyallah, barang siapa yang menemui Allah, wa huwa la yusyriku bihi syai'an, dan dia dalam keadaan tidak mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun, dakhalal jannah, maka dia akan masuk ke dalam jannah. Wa man laqiyahu, dan barang siapa yang menemui Allah, yusyriku bihi syai'an, dan dia mempersekutukan Allah dengan yang lain, dakhalan nar. Jabir di sini adalah Jabir ibnu Abdullah bin Amr bin Haram al-Ansari as-Salami, sahabiyun jalilun mukthirun. Dia adalah Jabir bin Abdullah bin Amr bin Haram al-Ansari as-Salami. Dia adalah sahabat yang mulia dan sahabat yang terhormat dan sahabat yang kaya. Man laqiyallaha, makna dari kalimat man laqiyallaha adalah man mata, yaitu barang siapa yang mati, barang siapa yang meninggal. Dengan bahasa halusnya, man laqiyallah, barang siapa yang bertemu dengan Allah. Ya, maknanya man mata. La yusyriku bihi, maknanya adalah lam yattakhid ma'ahu syarikan fil ilahiyati wala fir rububiyyah. Dia tidak mengambil bersama Allah, tidak menjadikan Allah sekutu. Dia tidak mengambil serikat atau sekutu bersama Allah. Fil ilahiyah wala fir rububiyyah, dalam tauhid uluhiyah maupun dalam tauhid rububiyah. Ya, para ulama memang mengklasifikasi tauhid sekitar tiga klasifikasi. Ada tauhid uluhiyah, kemudian rububiyah, dan asma wa sifat. Dan dia tidak mengambil sekutu dalam masalah ilahiyah. Ilahiyah itu dalam masalah ibadah. Ya, ilahiyah itu dalam masalah ibadah. Jadi kita ibadah semua harus karena Allah. Semua ibadah harus karena Allah. Mentauhidkan Allah, ilahiyah sini ya. Mentauhidkan Allah. Kemudian wala fir rububiyah. Rububiyah berkaitan dengan apa? Ar-rububiyah. Berhubungan dengan apa? Ar-rububiyah. Muamalah. Ada yang tahu? Akhwat. Tauhid rububiyah itu tauhid yang berhubungan dengan apa? Kekuasaan Allah, ya. Jadi Allah Maha berkuasa, Allah Maha mencipta, Allah Maha memberi rezeki. Ya. Itu rububiyah yang berhubungan dengan apa yang Allah perbuat, ya. Ar-Razzaq, Allah Maha pemberi rezeki. Kemudian Al-Khaliq, Allah yang menciptakan, dan yang lain-lainnya, ya. Ini yang berhubungan dengan ar-rububiyah. Jadi kalau kita meyakini ada orang yang bisa menciptakan dan orang yang bisa memberi rezeki selain Allah, nah berarti dia termasuk orang musyrik, ya. Syai'an ay syirkan qalilan au katsiran. Syai'an di sini baik syiriknya kecil maupun banyak.
sedikit maupun banyak. Jadi jangan, dan dia tidak melakukan perbuatan syirik ya, meskipun sedikit atau banyak. Al-makna al-ijmali lil hadits. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yukhbiruna anna man mata 'ala tauhid fadukhuluhul jannah maqtu'un bih. Fa in kana sahiba kabiratin wa mata musarran 'alaiha fa huwa tahta masyiatillah. Fa in afallahu anhu dakhalaha awalan wa illa udziba finnar thumma ukhrija minha wa udkhilal jannah. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yukhbiruna, mengabarkan kepada kita, sesungguhnya orang yang mati di atas tauhid maka dia akan masuk ke dalam jannah dan berakhir di jannah. Jadi akhir hidupnya itu dia akan masuk ke dalam jannah. Fa in kana sahiba kabiratin, maka apabila dia itu adalah orang yang mempunyai dosa besar, ya, dia orang bertauhid, dia orang yang bertauhid, tidak melakukan perbuatan syirik, tapi dia mempunyai dosa besar. Wa mata musarron 'alaiha fa huwa tahta masyiatillah. Dan kemudian dia mati, ya, maka ditetapkan atasnya tahta masyiatillah. Ini di bawah kehendak Allah. Di bawah kehendak Allah. Fa in afallahu anhu dakhalaha awalan. Maka jika Allah mengampuninya, maka dia akan masuk ke dalam surga. Ya. Wa illa, dan jika tidak mengampuninya, udziba finnar, maka dia akan diazab di dalam neraka, thumma ukhrija minha, kemudian dikeluarkan dari dalam neraka, wa udkhilal jannah, dan kemudian dimasukkan ke dalam surga. Ya. Jadi kalau yang melakukan perbuatan dosa besar, ya, dan tapi dia orang bertauhid, ya, maka urusan Allah, ya, urusannya diserahkan kepada Allah atau tahta masyiatillah. Maka jika Allah mengampuni, maka dia akan masuk ke dalam jannah. Ya. Wa illa, dan apabila tidak mengampuni, maka dia akan diazab di dalam api neraka, kemudian dikeluarkan setelah itu dan dimasukkan ke dalam jannah. Wa anna man mata ala syirkil akbar la yadkhulul jannata wa la yanaluhu minallahi rahmatan wa yakhludu finnar. Dan sesungguhnya orang yang mati di atas syirik besar, la yadkhulul jannah, dia tidak akan masuk ke dalam jannah, wa la yanaluhu minallahi rahmatan, dan dia tidak mendapatkan rahmat dari Allah, wa yakhludu finnar, dan dia akan kekal di dalam neraka. Wa in kana syirkan asghar dakhalan nar illam yakun ma'ahu hasanatun rajihah lakin la yukhalladu fiha. Dan jika dia itu melakukan syirik asghar, syirik yang kecil, maka dia akan masuk ke dalam neraka, dakhalan nar. Illam yakun ma'ahu hasanatun rajihah, jika dia tidak mempunyai, ya, bersama hal itu dia tidak mempunyai kebaikan-kebaikan yang memberatkan timbangan, ya, lakin la yukhalladu fiha, akan tetapi dia tidak kekal di dalam api neraka, ya. Itu ya. Munasabatul hadits lil bab anna fihi taghlidha fin nahi anis syirki mimma yujibu syiddatal khaufi minhu. Sesungguhnya di dalam hadis ini
ada penguatan, menguatkan, mengokohkan tentang larangan ya, dari perbuatan syirik, yaitu kita harus merasa takut yang sangat terhadap perbuatan syirik tersebut. Apa faedah yang bisa diambil dalam hadis ini? Yang pertama, wujubul khauf minasyirik li anna najata minan nar masyrutatun bis salamati minasyirik. Wajibnya takut dari perbuatan syirik karena sesungguhnya selamatnya kita dari api neraka itu masyrutah, ini disyaratkan. Jadi ada syaratnya. Syaratnya itu harus selamat dari syirik. Jadi kalau kita ingin masuk ke dalam jannah, maka ada syaratnya. Syaratnya adalah selamat dari perbuatan syirik, bersih ya. Bersih dari perbuatan syirik. Tsaniyan, yang kedua, annahu laisal ibrah bi kathratil amal wa innamal ibrah bis salamati minasyirik. Sesungguhnya pelajaran ini di sini ada pelajaran. Bahwa pelajarannya itu bukannya melihat dari banyaknya amal. Bukan masuk ke dalam surga atau neraka itu bukan banyak atau sedikitnya amal. Ya. Tetapi pelajaran yang bisa diambil dari hadis ini adalah selamat atau tidaknya kita dari perbuatan syirik. Karena kalau orang yang beramal dan amalnya banyak, ya, amalannya banyak, tapi dia melakukan perbuatan syirik, maka dia akan masuk ke dalam nar tetap, ya, masuk ke dalam nar. Makanya pembahasan masalah tauhid itu penting sekali dan terus diulang-ulang, tidak bosan-bosan dan jangan sampai bosan. Karena untuk mengingatkan terus, ya. Karena ini adalah hal yang sangat pokok, masalah ketauhidan. Kemudian salisan, yang ketiga, bayanu ma'na la ilaha illallah wa annahu tarkus syirki wa ifradullahi bil ibadah. Di dalamnya terdapat penjelasan makna la ilaha illallah, dan sesungguhnya di dalamnya juga ada penjelasan tentang untuk meninggalkan syirik dan mengesahkan Allah dalam masalah ibadah. Dan yang keempat, qurbul jannati wan nar minal abdi wa annahu laisa bainahu wa bainahuma illal maut. Dekatnya surga dan neraka dengan hamba. Wa annahu laisa bainahu wa bainahuma illal maut. Tidak ada jarak, tidak ada pembatas ya antara kita ya dengan surga dan neraka illal maut, kecuali kematian. Batasnya itu ya. Penghalangnya, pembatasnya adalah kematian. Jadi dekat sebenarnya surga dan neraka itu. Hanya dihalangi oleh itu. Jadi pintunya adalah pintu kematian. Jadi untuk mencapai surga maupun neraka harus melalui satu pintu itu dulu, yaitu pintu kematian. Faedah yang terakhir, fadilatu man salima minasyirik, yaitu ada keutamaan bagi orang yang selamat dari perbuatan syirik. Demikian dua hadis yang bisa disampaikan pada pertemuan kali ini. Alhamdulillahirabbil alamin.